biasa. Saudara tahu tidak, fasilitas-fasilitas yang terlalu banyak ditekankan kepada sosial welfare sedang menggerogoti akan ekonomi daripada Prancis, dari Inggris, daripada Belanda, daripada Jerman dan sebagainya. Akibatnya orang malas mendapatkan perlindungan yang terlalu banyak, overprotected. Akhirnya orang yang kelas tengah-tengah kerja setengah mati hanya untuk membayar pajak, untuk membiayai mereka yang malas. Sistem perpajakan ini satu sistem dan satu pikiran yang perlu dibicarakan berjam-jam, bukan hari ini. Nah saudara-saudara, kita sekarang hanya bisa mendapatkan prinsip saja. Prinsip pada pagi ini saya mengatakan pemerintah patut mendapatkan pajak. Sehingga itu kita patut memberikan pajak kepada pemerintah. Karena ini merupakan sesuatu prinsip yang Alkitab sudah tulis. Nah kalau kita harus bayar pajak, kita bayarlah. Bayar sampai di mana ini mendetail saya tidak katakan. Karena kadang-kadang memang pemerintah ambil terlalu banyak. Dan akhirnya sebagian masukkan kantong sendiri. Itu yang tidak dikatakan di sini tidak disetujui oleh Alkitab. Kadang-kadang pemerintah tidak mengerti sehingga banyak orang lolos dari pajak, sehingga kekayaan ini sebagian adalah kekayaan yang bersifat egois. Saudara-saudara sekalian. Dan setelah Paulus mengatakan tentang hal ini, dia mengambil kesimpulan untuk sesuatu kewajiban antara manusia dengan manusia. Ini yang lebih menarik saya untuk berbicara di sini. Saudara-saudara, ayat ke-7 dikatakan, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Jadi sekarang bukan pemerintah. Sekarang sudah menjadi satu prinsip dasar untuk seluruh masyarakat. Bayarlah kepada semua orang apa yang patut kamu bayar. Lalu di bawahnya 2 untuk pemerintah, yang lain untuk biasa. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Sesudah itu di bawahnya ada berapa hal yang kita baca bersama-sama. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Hormatilah orang yang patut dihormati. Takutilah orang yang patut ditakuti. Berilah pajak kepada orang yang harus menerima pajak. Berilah cukai kepada mereka yang patut menerima cukai. Ini berarti apa? Memberi secara patut. Memberi secara patut. Kepada pemerintah kita bayar pajak, itu adalah patut. Kepada orang-orang lain kita bayar takut, itu adalah patut. Membayar hormat, itu patut. Nah saudara-saudara, ini 4 kalimat ini khusus perlu dibicarakan lebih banyak di benua timur dan negara-negara Asia. Karena apa? Orang Asia dosanya yang sehari-hari secara kolektif yang paling banyak yaitu melanggar ayat yang ke-7 ini. Kalau boleh, tidak usah bayar pajak. Kalau bisa, tidak usah bayar cukai. Kalau boleh, tidak usah menghormati orang. Kalau boleh, tidak usah takut sama orang. Nah saudara-saudara, ini sudah membudaya. Dan ini sudah menjadi darah daging di dalam masyarakat. Sehingga kelihatan orang tua tidak memberi hormat. Kelihatan orang yang perlu tidak memberi bantuan. Kelihatan mereka yang harus kita takut, tidak takut. Siapa dia? Siapa dia? Apa itu? Nah saudara-saudara, kita dengar selalu kalimat seperti begini. Saya pernah memberikan umpama sekali lagi. Satu murid saya pada waktu dia umur 14. Dia bilang, Pak Tong, saya sekolah di menengah ini ya. Saya punya 8 guru. Tapi saya rasa mereka tidak ada apa-apanya. Hah? 8 guru tidak ada apa-apanya. Lalu kamu? Saya sih saya. Mereka tidak ada apa-apanya. Tapi pikir-pikir ya. Guru Inggris cuma menang Inggris. Tapi kimianya kalah sama saya. Guru fisika cuma menang fisika, kalah bahasa Indonesia sama saya. Guru daripada itu Pancasila, ngertinya cuma Pancasila, tetapi astronomi kalah sama saya. Jadi 8 guru ini semua menang saya 1 macam, kalah saya 7 macam. Jadi saya menang 7 macam sama guru ini, kalah 1. Ya sudah, tidak usah takut. Semua guru kalah sama saya 7 macam, cuma menang saya 1 macam. Akibatnya adalah saya bilang, sesudah itu akibatnya apa? Akibatnya semua jadi gurumu, engkau jadi murid mereka. Iya ya. Meskipun menang 1, kalah 7, tetap jadi guru saya. Jangan sombong, saudara-saudara. Engkau kira engkau lebih hebat dari semua. Baru tahu sedikit sudah hidungnya ke atas. Baru makan kacang hijau 3 sudah jadi dewa. Itu peribahasa Tionghoa.
Seliang ni Huang Dou就变成神仙了, anggap diri hebat luar biasa, selalu mencari kesalahan orang lain untuk mencelah, tapi tidak pernah menghormati orang lain. Saudara-saudara, saudara tahu ada 2 orang di dalam abad ke-20 mendapatkan tepuk tangan waktu mereka nyanyi yang memecahkan rekor. 1 orang laki, 1 perempuan. Yang laki siapa? Placido Domingo. 1 kali waktu dia nyanyi selesai, mereka tepuk tangan sampai kira-kira 1 jam lebih 20 menit. Wah, terlalu baik tepuk. Tidak mau berhenti. Ini pernya lekat. 1 jam 20 menit terus tepuk. Tidak bisa pulang. Tidak bisa tutup. Dia terus gini-gini. Mereka tepuk terus. Tidak habis-habis. Yang kedua adalah Leontyne Price. Seorang soprano, justru orang negro. Bukan orang Amerika. Bukan orang putih. Nah, ini terjadi di Amerika, maka heran. Dijadi di Amerika, orang negro mendapatkan tepukan 26 menit lebih 40 detik. Saudara, bayangkan. Terus tepuk. Itu akhirnya memecahkan rekor untuk seorang pria mendapatkan tepukan. Tapi heran, kalau saya bawa orang Tionghoa atau orang Asia bikin konser di luar negeri, semua tepuk. Orang dari Asia tepuknya kira-kira 3-4 kali selesai. Lalu saya tanya, ayo tepuk lagi dong, masa cuma begini? Seperti kalimatnya, kalau terlalu banyak tepuk nanti dia sombong. Saudara mengerti maksud saya? Tidak rela memuji orang, tidak rela menghormati orang, tidak rela takut kepada orang, tidak rela, ini tidak rela, akhirnya menjadi tidak rela kasih pasir sama orang lain. Pikirkan dia patut dari mana? Kalau patut terima kasih, berikan. Kalau dia patut terima kasih, itu namanya semacam keadilan, interact antara manusia dan manusia, interpersonality. Di dalam satu orang sama satu orang ada pengertian. Itu secara patut memberi apa? Berikan kepada dia. Satu kali saya bawa Yahya Ling main piano luar biasa. Dia pernah mendapatkan satu hadiah yang diberikan oleh seorang namanya, yaitu Golda Meir, Perdana Menteri Israel di Tel Aviv. Orang Israel dengar langsung sangat luar biasa. Golda Meir memberikan hadiah langsung kepada engkau, sendiri kepada engkau. Wah, mereka begitu kagum. Tapi saudara-saudara, waktu saya bawa dia main piano di satu tempat, ada seorang mengatakan, memang piano suara gini kok, ada apa? Cilaka. Ini loh Stephen Tong ini bawa seorang datang kota bawa seorang main piano. Dia main-main ribut. Padahal memang suara piano gini kok. Siapa yang main juga begini. Wah, saya kira bokiu ini orang. Tidak ada tolongnya. Dia tidak bisa membedakan apa perbedaannya. Lalu saya tanya bagaimana? Caputo lah. Orang sudah top di dunia cuma caputo. Istilah caputo berarti masih kurang sedikit. Cuma kurangnya tidak banyak caputo. Saya kira ini orang betul-betul cilaka. Saudara bisa tidak membedakan sesuatu keindahan. Saudara bisa sadar tidak sesuatu keunikan. Nah, saudara-saudara, kalau di antara semua anak-anak muda, saya mendengar satu kalimat, saya langsung merasa umur seperti ini tidak ada orang bisa katakan seperti itu. Saya mulai menghormati dia. Kalau di dalam sesuatu pembicaraan, orang yang bisa keluarkan kalimat itu, saya langsung mensadarkan. Diam sejarah, tidak banyak orang di dalam bidang ini bisa bicara kalimat ini. Biarpun dia anak muda, saya salut. Meskipun tidak bawa topi, saya juga ingin buka topi. Secara begitu, itu yang mendorong generasi muda maju. Ini namanya hormatilah kepada mereka yang patut dihormati. Nah, juga engkau takutlah kepada orang yang patut ditakuti. Sekarang saya tanya, orang sebelum mendapatkan itu Nobel Prize sama sesudah dapat Nobel Prize, apakah detik sebelum dan sesudah dia punya kualifikasi bisa tambah sedikit? Jawab. Sama kan? Sebelum dapat dan semua sudah dapat, memang begini. Dia punya achievement sudah di sini. Cuma diakui atau tidak diakui. Mengerti maksud saya? Nah, sekarang saya tanya, mengapa orang Asia baru menghargai seseorang, kalau dunia di luar menghargai dia baru kita mengaku? Orang Asia selalu terlambat untuk menghormati orang lain. Ini satu kehambatan untuk kemajuan orang Asia.
Jadi orang di Swedia terus mencari setiap tahun. Orang di mana yang boleh dikasih Nobel Prize. Orang di mana yang mempunyai perjuangan yang belum diketahui orang lain. Jadi mereka terus mentaati ayat ini. Yaitu hormatilah mereka yang patut dihormati. Takutilah mereka yang patut ditakuti. Ini yang menjadi satu kefatalan daripada kebudayaan timur. Kebudayaan timur hanya mau mengaku yang sudah ada. Tidak mau menggali yang belum ada.